Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuniar, NIM 90100119168. Di sini saya akan memaparkan mengenai materi kafalah. Langsung saja, definisi dari kafalah. Kafalah menurut Ibnu Abidin secara etimologi sama dengan al-damu, yang berarti memelihara atau menanggung. Hal ini sesuai dengan Quran surah Ali Imran ayat 37, yaitu Allah menjadikan Zakaria pemeliharaannya. Menurut Al-Haskafi mendefinisikan kafalah sebagai jaminan atau garansi yang diberikan seseorang kepada orang lain terkait dengan jiwa atau harta yang digasap dan sejenisnya. Menurut ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hambaliyah mendefinisikan kafalah sebagai jaminan yang diberikan seseorang kepada orang lain yang mempunyai tanggung jawab menunaikan hak membayar utang. Dengan demikian, pembayaran utang menjadi tanggungan pihak penjamin. Adapun dasar hukum dari kafalah dalam Al-Quran, yaitu Quran surah Yusuf ayat 72. Selanjutnya itu rukun dan syarat kafalah. Rukun kafalah: al-kafil, penjamin, yaitu pihak yang mempunyai kecakapan untuk mentasharufkan hartanya. Selanjutnya itu al-mahfuf bihi, objek yang dijaminkan, yaitu berupa hak yang dapat diwakilkan kepada pihak lain, biasanya berupa utang atau barang harta tertentu yang statusnya tergantung. Selanjutnya itu al-makfu anhu, pihak yang dijamin, yaitu pihak yang mempunyai tanggungan harta yang harus dibayar, baik masih hidup maupun sudah mati. Selanjutnya itu al-mahful lahu, pihak yang berpiutang. Selanjutnya itu akad ijab kabul sikhat. Adapun syarat kafalah, yaitu yang pertama, syarat terkait pihak penanggung kafil. Yang pertama, pihak penanggung harus cakap hukum, berakal balik, dan tidak ada paksaan. Yang kedua itu pihak penjamin harus mengetahui objek yang dijaminkan. Yang ketiga, harus ada majelis akad agar mengetahui siapa dan apa yang dijaminkannya. Yang kedua, syarat terkait pihak yang berutang makful anhu. Yang pertama, ia atau wakilnya, ahli warisnya, mempunyai kemampuan untuk menyerahkan objek yang dijamin makful bihi. Yang kedua, pihak yang dijamin harus diketahui oleh pihak penjamin. Yang ketiga, ulama Syafi'iyah menjelaskan bahwa pihak yang ditanggung makdul anhu tidak harus cakap hukum, bahkan menanggung yang telah meninggal pun diperbolehkan. Selanjutnya, syarat terkait pihak yang diberi jaminan makful lahu. Yang pertama, orang dan pihak yang jelas cukup cakap hukum dan harus ada pada saat akad. Yang kedua, harus berakal, tidak harus balik, tapi seandainya anak-anak ya harus mumayyiz. Yang ketiga, HKS mensyaratkan makful lahu harus diketahui identitasnya. Syarat terkait objek kafalah makful bihi. Yang pertama, harus berupa utang yang mengikat. Yang kedua, sesuatu yang harus dipenuhi seperti utang yang harus dipenuhi. Yang ketiga, menurut Wahbah al-Zuhaili, objek kafalah harus sesuatu yang menjadi tanggungan pihak makful anhu, biar berupa utang, barang, jiwa, atau perbuatan. Yang selanjutnya itu makful bihi, harus sesuatu yang mampu dipenuhi oleh pihak kafil agar akad kafalah yang dilaksanakan benar-benar bermanfaat. Selanjutnya itu utang yang ada harus benar statusnya mengikat dan sah. Selanjutnya itu jenis-jenis kafalah. Yang pertama, kafalah bil nafs, jiwa, merupakan akad memberikan jaminan atas diri personal, kuarantin, misalnya mendapat pembiayaan dengan jaminan nama baik dan ketokohan seseorang, yaitu pemuka masyarakat. Kafalah bil mal, harta, merupakan jaminan pembayaran barang atau pelunasan hutang. Selanjutnya itu kafalah bit taslim, merupakan jenis kafalah yang dilakukan untuk menjamin pengembalian atas barang yang disewa pada masa sewa berakhir. Biasanya bank bekerja sama dengan perusahaan penyewaan, leasing company. Selanjutnya itu kafalah al-munjazah, merupakan jaminan mutlak yang tidak dibatasi dalam jangka waktu dan untuk kepentingan atau tujuan tertentu, misalnya dalam bentuk jaminan presentasi, performance bonds.
Selanjutnya itu kafalah al-mu'allaqah, merupakan penyederhanaan dari kafalah al-munjazah baik oleh industri perbankan maupun industri. Selanjutnya itu implementasi kafalah. Yang pertama itu kafalah diterapkan di lembaga keuangan syariah. Yang kedua itu bank mendapat fee atas jaminan yang diberikan kepada nasabah. Yang ketiga, produk kafalah yang diberikan oleh bank syariah dalam bentuk garansi. Garansi bank adalah sejumlah uang yang disimpan oleh bank sebagai jaminan bagi seseorang atau nasabah yang akan menjadi persyaratan untuk melakukan suatu pekerjaan tertentu. Selanjutnya itu berkaitan dengan itu, maka ada bank garansi. Bank merupakan jasa yang diberikan oleh bank dalam rangka memberikan jaminan kepada nasabah. Jaminan ini dapat diberikan oleh bank kepada nasabah dalam mengikuti tender atau penawaran pekerjaan dari pemberian kerja, serta untuk mengerjakan sesuatu untuk kepentingan pihak lain, dan berbagai macam jaminan dan lainnya. Itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.